Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal witr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah menyelesaikan salat witir, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Hadis ini diterima oleh para ulama hadis tentang zikir setelah salat witir, ya, yaitu mengucapkan 3 kali subhanal malikil quddus, ya. Jadi doanya subhanal malikil quddus. Sebagian ulama kita setelah mengucapkan 3 kali subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dan ucapan yang ketiga ini dipanjangkan, ya, Nabi memanjangkannya, yaitu fathah panjang dan mat tabi'inya panjang. Jadi subhanal malikil quddus, begitu. Hanya panjang, mat tabi'i, subhanal malikil quddus, itu pada bacaan yang ketiga. Jadi dibaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dan ada yang menambahkan seperti riwayat Al-Baihaqi, rabbil malaikati warruh, ya. Ada juga yang menambahkan rabbil malaikati warruh. Jadi boleh kita membaca subhanal malikil quddus 3 kali, atau boleh juga kita membaca subhanal malikil quddus plus menambah rabbil malaikati warruh. Jadi bacanya rabbil malaikati warruh. Ini yang dibaca ketika selesai salat witir. Dan juga setelah salat witir, ya, boleh zikir-zikir yang umum, ya, atau perpindahan 2 rakaat, misalnya menunggu imam bangkit, boleh pakai zikir umum. Contoh zikir 4 kalimat yang Allah cintai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh dibaca, tapi ini bukan kekhususan, ya, bukan mesti dibaca di waktu itu, tapi bisa diisi kekosongan sambil menunggu imam, ya. Kita bisa membaca 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat witir, baca doa tadi, doa setelah witir. Kemudian bisa kita membaca zikir-zikir yang lain, bisa juga berdoa. Bisa berdoa, bisa membaca zikir, misalnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, mumpung kita di masjid, mumpung di malam hari. Karena kapan kalau kita sudah keluar dari pintu, biasa sudah lupa zikir, sudah lupa bacaan-bacaan zikir. Jadi boleh setelah witir baca setelah doa subhanal malikil quddus, bisa dilanjutkan dengan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Boleh juga berdoa, karena tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan khusus setelah salat witir. Wallahu a'lam. Baik. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita memulai cerdas kita, ya, kita akan memurojaah apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita mulai dari zikir yang pertama, abata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam
wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sudah ada peserta? Apa ini? Mangap mana suaranya? Mangap mana suaranya? Mana hafalannya? Barakallahu fiik ya. Masyaallah. Tapi kalau saya dulu istighfar tadi lancar. Pas yang ketiga tadi agak-agak ya. Nah, jadi usahakan dipersiapkan. Ya, kapan lagi kita menghafal kecuali di waktu sekarang. Ya, mumpung kita lagi bahas zikir pagi dan petang, rugi kalau kita tidak hafal zikir pagi dan petang setelah pengajian cerdas ini. Jadi salah satu kesuksesan kita untuk mengkaji tentang makna zikir pagi petang adalah bisa menghafalnya. Ya, bisa menghafalnya, karena dari menghafal itu kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Wa hadza majlisu al-khamis min kitab al-adhkaru fi as-sabahi wal masa al-muallifu hafizahullahu ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampunilah kami waliustazina dan guru kami walilhadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dalam kitabnya Zikir Sunnah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. 4. Zikir syukur. Allahumma asbaha bimin ni'matin. Allahumma ma. Allahumma asbaha. Allahumma ma. Allahumma ma asbaha bimin ni'matin au bi ahadin min khalaqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kita mentalkinkan pertama bacaan yang benar ketika membaca zikir yang keempat ini, zikir syukur. Ya, urutan yang keempat adalah zikir disebut dengan zikir syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya, perhatikan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Au bi ahadin. Au bi ahadin. Au bi ahadin. Au bi ahadin. Min khalqika. Min khalqika. Ya, kita ulang dari awal. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Faminka wahdaka la syarika laka. 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 Falakal hamdu walakas syukru. Falakal hamdu walakas syukur. Falakal hamdu walakas syukru. Falakal hamdu walakas syukur. Ini harus dhamma ya, karena kalau kasro ini nama orang. Ya, falakal hamdu walakas syukur. Harus dhamma ya, barakallahu fiik. Kayaknya ada yang baca yang ini, yang warna hijau itu yang dibawa, tulisan Latinnya ya. Selamat dari Di sini disebutkan bahwa
ya bacaan yang benar seperti tadi ya, untuk agar tidak keliru artinya. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya. Nah. Ya Allah, apapun kenikmatan padaku di waktu pagi ini, atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka itu semuanya darimu, dan tidak ada sekutu bagimu. Maka kepada Engkaulah segala puji dan syukur kami panjatkan. Baik, sebagaimana kita telah pelajari, Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Ya, kita belajar juga sedikit bahasa Arab dari letter let ini. Allahumma ma asbaha. Apa itu ma asbaha? Apapun bi min ni'matin, kenikmatan. Nikmatin ya itu kan bahasa Indonesia. Bi min ni'matin, apapun kenikmatan padaku di waktu pagi. Jadi asbaha itu kan, asbaha artinya di waktu pagi. Tapi diterjemahkan di belakang dan itu boleh dan masalah. Ya. Jadi asbaha kalau ketemu asbaha atau amsaina itu menunjukkan waktu pagi atau waktu sore. Apapun kenikmatan padaku di waktu pagi ini, au, apa artinya au? Ya atau, ya au artinya atau, bi ahadin. Apa itu bi ahadin? Yang Engkau berikan salah seorang dari makhlukmu. Ya, au bi ahadin, ahad itu kan artinya satu. Artinya salah satu dari makhlukmu. Kholkika domir anta. Kholkika sama dengan kolamuka, kitabuka, yaitu makhlukmu ya Allah. Apapun kenikmatan padaku di waktu pagi ini, atau yang Engkau berikan salah satu dari makhlukmu, faminka, fa, apa artinya fa? Maka. Jadi kalau saya ulangi, kalau dapat wawu dalam Al-Quran, wa artinya dan, kalau au atau, kalau fa maka. Ya, jadi fa artinya maka, itu semua wahdaka, yaitu hanya milikmu. La syarikalaka, tidak ada sekutu bagimu. Ini sering kita dengarkan ya, la syarikalak, la syarikalak. Itu artinya tidak ada sekutu bagimu. Apa artinya la syarikalak? Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu. Fa lagi, apa itu fa? Maka kepadamulah alhamdu. Apa itu alhamdu? Pujian, betul. Walaka, dan kepadamu asyukru, yaitu syukur kami panjatkan. Jadi laka artinya kepadamu. Kalau li kepada saya, kalau laka kepada engkau. Ya. Nah, perhatikan di sini kalimat apapun kenikmatan padaku di waktu pagi, atau Engkau berikan kepada makhlukmu, maka itu semua darimu ya Allah. Jadi apapun yang kita nikmati di pagi hari, kita bisa minum kopi, alhamdulillah, bisa makan pisang goreng, alhamdulillah, itu semua dari Allah, bukan dari tukang kita, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bawakan kita misalnya rambutan atau durian, kita bilang ini dari Allah, dari jalurnya Bapak Fulan misalnya. Tapi kita harus yakinkan ini dulu dari Allah. Ya. Coba kita sampai kita ini ya menjemput rezeki kita. Kita pergi buka puasa misalnya di masjid. Itu rezeki kita, maka kita datang ke sana. Iya, kita pergi singgah di warung. Kenapa kita singgah di warung A bukan di warung B atau warung C? Karena kita rezeki kita ada di warung A. Iya. Jadi semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita sudah tahu semua yang kita nikmati di pagi hari, kenapa? Karena di pagi hari ini waktu menikmati, Masya Allah, menikmati suasana pagi, Masya Allah, menikmati makanan dan minuman, ya, menikmati olahraga juga di waktu pagi. Semua itu, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka kepada engkaulah, sekarang kalau kita sudah tahu semuanya dari Allah, apa actionnya, apa prakteknya? Ada dua di sini. Apa itu? Yang pertama kita disuruh falakal hamdu, maka bagimu segala pujian. Itu di garis bawah itu kata pujian. Ini tugas kita. Kalau kita sudah tahu ini dari Allah, maka tugas kita alhamdulillah. Kita ditanya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kalau dia sedang sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Berarti dia sedang kurang enak badan.
Ya. Jadi selalu kata alhamdulillah. Ya. Nah, ini jarang kita ya kalau di sini. Ya, kalau di Saudi itu kalau ketemu selalu kaifa haluk. Ya, bagaimana kabar? Ya, bagaimana kabar kamu? Kita bilang bi khairin walhamdulillah. Kita bilang bi khair walhamdulillah. Ini bisa ini. Ya, kaifa haluk. Jadi kalau ketemu kaifa haluk, jawabannya bi khairin walhamdulillah. Begitu. Kita ketemu ya di depan gedung dia bilang kaifa haluk. Ketemu di depan WC kaifa haluk. Jadi hampir kaifa haluk itu mungkin 10 kali. Padahal sudah ketemu sering kali, ya. Ketemu di kelas, ketemu di mana itu selalu kaifa haluk. Ini bisa dipraktekkan ini. Kalau orang Indonesia mungkin tidak suka yang basa-basi, ya, selalu apa ya, langsung intinya inti. Padahal kaifa haluk menanyakan kabar itu masya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau kita menanyakan kabar orang, berarti kita perintah dia memuji Allah. Masya Allah, ya kan? Kaifa haluk ya kabar. Alhamdulillah itu kita suruh dia memuji Allah. Ya, jadi ini perlu kita tidak menyampingkan masalah menanyakan kabar karena kita sedang memerintah dia untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari Allah dan syukur. Ya, dan syukur itu digarisbawahi. Syukur itu bisa dikatakan dia bisa bersyukur kalau 3 terkumpul. Yang pertama adalah syukur dalam hati. Yang kedua syukur dalam lisan. Dan yang ketiga syukur dengan anggota badan. Itu lengkap kalau dia sudah dikatakan bersyukur. Syukur dalam aspek hati, lisan dan perbuatan. Dalam hati maksudnya apa? Dia yakini kopi yang dia minum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang dia santap sarapan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dulu, ini bukan gara-gara siapa, ini dari Allah. Maka kita ajarkan anak kita selalu kita bilang dari Allah. Kita lihat gunung, ini nak, ini ciptaan Allah. Lihat sungai, ini nak, ciptaan Allah. Selalu begitu. Kita pergi rihlah, sampaikan ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka tahu bahwasanya ini yang ada ciptakan ini. Makhluk besar-besar ini ada yang ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lisan, bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Selalu lidah kita membasahi alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Ya, sebelum dia ucapkan kenikmatan dia bilang alhamdulillah anak saya lulus, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran, alhamdulillah ya, alhamdulillah suami ya sudah ada pekerjaannya, dulu pengangguran terus ya. Jadi selalu mengatakan alhamdulillah sebelum menyebutkan kenikmatan. Jadi kalau ada orang menyebutkan kenikmatan alhamdulillahnya di belakang, berarti dia belum atau kurang bersyukur. Kan biasa begitu ya. Ini dia sebutkan semua dulu, saya, nanti di belakang alhamdulillah. Padahal alhamdulillah di awal. Surah Al-Fatihah apa ayat pertama? Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama itu alhamdulillah. Ya. Jadi biasakan sebelum menyebutkan kenikmatan bilang dulu alhamdulillah. Bahkan kita tegur anak kita, yang kita misalnya makan, misalnya kita bilang dulu nak alhamdulillah. Ya, bilang dulu alhamdulillah. Kemudian dari anggota badan bersyukur. Bagaimana caranya? Kenikmatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada mobil pakai ke masjid. Alhamdulillah ada motor pakai ke masjid. Alhamdulillah HP share kebaikan, dakwah di media sosial. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan gunakan tubuh kita untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci kesyukuran itu para jamaah sekalian, kalau masalah dunia adalah lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang-orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas. Ada hari ini orang yang mengeluh naik motor padahal dulu pernah punya mobil. Ini agak susah ini. Tapi dia harus lihat di bawahnya. Alhamdulillah. Dia tanya istrinya, "Dek, alhamdulillah kita ini ada motor." Ya, ini banyak orang yang masih punya sepeda bahkan tidak punya motor. Adapun motornya dia juga cicil. Kita ini lunas. Alhamdulillah lunas ini. Ya lunas di ini tapi ngutang di saudara ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Jangan lihat, jangan bilang istrinya, "Weh, kita dulu punya mobil." Jangan disebut itu. Itu salah. Jangan lihat di atas. Wah, dulu kita ini punya mobil dia. Jangan. Lihat yang sekarang yang di bawah.
dibawa. Jangan lihat lagi yang dulu-dulu. Ya, dulu kita ini punya mobil, jangan lagi disinggung itu. Singgung yang ada di bawah kita. Ibu-ibu aktivitasnya pagi-pagi menyapu rumah. Alhamdulillah menyapu rumah. Jangan mengeluh. Masih ada rumah tak? Sebagian orang tidak ada rumahnya. Apa dia mau sapu? Coba. Ya, ibu-ibu ini kita ini setiap pagi Pak Ustaz buang sampah. Alhamdulillah ada sampah kita buang. Berarti ada makanan. Betapa banyak orang dia tidak buang apa-apa. Tidak ada sampahnya karena tidak ada makanan yang dia beli. Tidak ada bungkusan yang dia beli. Ya, coba. Ini Ustaz selalu kita buatkan sarapan suami. Alhamdulillah ada suami tak. Kalau tidak ada suami tak, siapa yang kita layani? Masa hantu? Kan tidak. Jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini Ustaz ini kita mencuci terus. Ada mesin cuci. Dulu orang itu pergi ke gunung untuk ambil air. Coba lihat selalu di bawah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita mau bersyukur, jangan lagi disinggung dulu ya. Kita punya rumah, sekarang kita ngontrak. Enggak, jangan lagi disinggung yang dulu. Sekarang ini lihat yang di bawah kita, maka akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sering sebutkan bahwa kunci bahagia di dunia adalah kita selalu melihat di bawah, jangan selalu melihat orang yang ada di atas kita. Ibu-ibu yang sering lihat status, ada tas baru, ada yang Masya Allah HP baru temannya, jangan ya melihat orang-orang yang di atas, lihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Baik, dalilnya apa? Keutamaan. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut, maka dia telah bersyukur kepada Allah di hari itu atas semua kenikmatan yang diperolehnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Masya Allah, ini 3 baris saja ini. Kalau kita baca di pagi hari, itu kita sudah bersyukur. Sudah tanda orang yang bersyukur. Dia tidak akan kufur. Baik, kalau orang bersyukur, apa balasannya? La in syakartum lazidannakum. Syukuri dulu, baru Allah akan menambah. Sekarang kenapa Allah belum menambah fasilitas di rumah kita? Kurang bersyukur. Naam, kurang bersyukur. Ya, dia kenapa belum ada mesin cucinya misalnya? Dia kurang bersyukur. Coba kalau bersyukur, Allah akan datangkan mesin cuci. Iya. Jadi bersyukur dulu. Yang sekarang kulkasnya 1 pintu, dia mau 2 pintu. Syukuri dulu yang 1 pintu, nanti Allah datangkan 2 pintu. Jadi yang sekarang ada, syukuri dulu. Bapak-bapak ya, bapak-bapak ini, nah bapak-bapak saja dulu. Syukuri dulu ini. Syukuri yang 1 ini. Iya, la azidannakum. Allah akan tambahkan. Barakallahu fiik. Bersyukur sekali. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah taala. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang berakal itu dengan isyarat-isyarat dia sudah paham. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.